Ketegangan antara Iran dan Ukraina kembali memanas setelah Teheran mengancam akan memberikan balasan atas serangan terhadap kapal yang diklaim milik Iran di Laut Kaspia. Sementara itu, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menegaskan operasi tersebut menargetkan kapal terkait dukungan militer Iran kepada Rusia. Seorang anggota senior parlemen Iran, Ebrahim Azizi, memperingatkan bahwa setiap serangan terhadap Iran akan memiliki konsekuensi dan menyebut Ukraina dapat menghadapi aksi balasan Senin 27 Juli 2026. Menurut Kementerian Luar Negeri Iran, insiden di Laut Kaspia menyebabkan sebuah kapal komersial Iran meledak, menewaskan satu pelaut serta melukai sejumlah awak kapal pada Sabtu 25 Juli 2026. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi menyatakan serangan tersebut merupakan pelanggaran piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa dan tidak akan dibiarkan tanpa tanggapan. Iran memanggil kuasa usaha Ukraina di Teheran untuk menyampaikan protes atas insiden sebagai tindakan bermusuhan. Di pihak lain, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyatakan pasukannya menargetkan kapal perang Rusia dan kapal diklaim digunakan mengangkut perlengkapan militer melibatkan Iran. Zelensky menuduh Iran memberikan drone, senjata, dan teknologi militer kepada Rusia sejak awal perang. Ukraina tidak dapat mengabaikan dukungan militer tersebut. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov menyampaikan belasungkawa atas tewas pelaut Iran dan menyatakan pihak berwenang Rusia telah membantu evakuasi para awak kapal pasca insiden. Presiden Amerika Serikat Donald Trump bertemu dengan Presiden Zelensky di Gedung Putih. Pertemuan ini menjadi sinyal membaik hubungan Washington dan Kiev setelah sempat diliputi ketegangan. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky bertemu Presiden Amerika Serikat Donald Trump di Gedung Putih pada Selasa 28 Juli 2026 waktu setempat. Dalam pertemuan, Zelensky mendorong dimulai kembali perundingan damai dengan Rusia serta meminta peningkatan dukungan persenjataan khususnya sistem pertahanan udara. Kedua pemimpin berpeluang membahas skema gencatan senjata terkait serangan udara jarak jauh yang terus berlangsung dalam konflik Rusia-Ukraina. Selain bertemu Trump, Zelensky menghadiri pemakaman Senator Amerika Serikat Lindsey Graham yang selama ini dikenal sebagai salah satu pendukung utama Ukraina di kalangan Partai Republik. Hubungan Washington dan Kiev sempat memburuk pada awal masa jabatan kedua Trump yang kini dinilai mulai membaik seiring meningkat kerjasama di bidang pertahanan dan teknologi drone. Pertemuan ini dapat menjadi momentum bagi kedua negara memperkuat kerjasama strategis sekaligus mendorong upaya diplomasi mengakhiri konflik di Ukraina. People have been dying on the contact line. Nobody stopped him. You know that we had conversations with him. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menerima kunjungan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu di Washington. Pertemuan berlangsung saat konflik di Ukraina dan Timur Tengah memasuki fase semakin memanas. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menggelar pertemuan terpisah dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu di Washington Selasa 28 Juli 2026. Dalam pertemuan, Zelensky membahas penguatan pertahanan udara Ukraina termasuk pengadaan rudal pencegat dan peningkatan kerjasama pertahanan dengan Amerika Serikat. Zelensky berharap dapat mendorong kembali upaya diplomasi dan penyelesaian konflik dengan Rusia di tengah meningkat serangan yang terjadi dalam beberapa pekan terakhir. Sementara itu, Netanyahu membahas perkembangan konflik dengan Iran, situasi keamanan di perbatasan Israel-Lebanon, serta upaya perluasan perjanjian Abraham termasuk normalisasi hubungan dengan Arab Saudi. Gedung Putih menyatakan pertemuan ini menjadi bagian dari upaya Amerika Serikat memperkuat koordinasi dengan sekutu saat memanas konflik di Eropa Timur dan Timur Tengah. Meski sempat dilanda ketegangan dalam beberapa bulan terakhir, Trump menegaskan hubungannya dengan Netanyahu tetap berjalan baik dan menyebut pemimpin Israel tersebut sebagai sosok yang tangguh di masa perang. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan akan meminta klarifikasi langsung kepada Presiden Rusia Vladimir Putin. Langkah ini menyusul tuduhan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky bahwa Rusia membantu Iran menargetkan pangkalan militer Amerika Serikat. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menegaskan akan menanyakan langsung kepada Presiden Rusia Vladimir Putin mengenai tuduhan bahwa Rusia membantu Iran menargetkan pangkalan militer Amerika Serikat di Timur Tengah. Pernyataan ini disampaikan Trump Senin 27 Juli 2026 setelah Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengklaim memiliki bukti bahwa Rusia melakukan pengintaian satelit atas negara-negara Teluk dan fasilitas militer Amerika Serikat.
Zelensky menyebut aktivitas satelit Rusia meningkat sejak awal Juli dan menilai terdapat keterkaitan antara data tersebut dengan serangan yang dilancarkan Iran. Meski demikian, Trump menilai jika bantuan Rusia memang terjadi, dampaknya tidak akan signifikan karena kemampuan militer Iran diklaim telah melemah akibat operasi militer Amerika Serikat. Trump menegaskan Washington masih mengutamakan jalur diplomasi dan menyatakan Iran telah menyampaikan keinginan melanjutkan perundingan. Sementara itu, dugaan keterlibatan Rusia dalam memberikan dukungan intelijen kepada Iran terus menjadi sorotan meski belum ada konfirmasi Rusia maupun bukti publik bisa memastikan tuduhan tersebut. Pemirsa, ibu kota Rusia Moskow menghadapi gelombang serangan udara besar-besaran melibatkan lebih dari 390 drone. Serangan ini mengenai sebuah pabrik baja di dekat Moskow dan merusak sebuah gedung apartemen. Moskow dilaporkan menjadi sasaran serangan drone dalam skala besar pada Selasa dini hari 28 Juli 2026 dengan lebih dari 390 pesawat nirawak diluncurkan ke arah ibu kota Rusia. Wali kota Moskow, Sergei Sobyanin menyatakan sebagian besar drone berhasil dicegat dan dihancurkan sebelum mencapai kawasan kota. Meski demikian, laporan menyebutkan sebuah pabrik baja di dekat Moskow terkena dampak serangan. Namun pihak berwenang Rusia belum memberikan keterangan mengenai kondisi fasilitas tersebut. Serangan merusak sebuah gedung apartemen di wilayah Sekov berlokasi di dekat Moskow. Gubernur wilayah Moskow, Andrei Vorobyov, mengonfirmasi insiden dan membagikan foto menunjukkan kerusakan pada bangunan termasuk jendela pecah dan asap hitam membumbung dari lantai atas. Serangan terbaru ini menandai meningkat eskalasi konflik antara Rusia dan Ukraina dengan serangan drone terus menjadi salah satu taktik utama di kedua belah pihak. Pemirsa, ketegangan di kawasan Timur Tengah kembali meningkat. Kelompok Houthi di Yaman disebut berpotensi meniru strategi Iran di Selat Hormuz dengan meningkatkan kendali atas jalur pelayaran strategis Bab al-Mandeb. Seorang pejabat pemerintah Yaman diakui secara internasional menyatakan kelompok Houthi berpotensi meniru taktik Iran meningkatkan pengaruh di Selat Bab al-Mandeb. Menurutnya, langkah ini dapat mengancam kelancaran pelayaran internasional di salah satu jalur perdagangan terpenting dunia yang menghubungkan Laut Merah dengan Teluk Aden dan Samudra Hindia. Pemerintah Yaman menilai keberanian Houthi meningkat karena minim respon internasional terhadap aktivitas kelompok tersebut. Ketegangan antara Houthi, pemerintah Yaman, dan Arab Saudi terus meningkat meski belum terjadi serangan besar di garis depan konflik. Data terbaru menunjukkan arus pelayaran melalui Laut Merah terus menurun seiring meningkat risiko keamanan di kawasan tersebut. Sebelumnya, Houthi menyatakan pengepungan maritim terhadap pelayaran terkait dengan Arab Saudi, kemudian dibalas serangan udara oleh Riyadh ke wilayah Hodeidah. Konflik Yaman berlangsung sejak tahun 2014, menimbulkan krisis kemanusiaan dan mengancam stabilitas kawasan serta jalur perdagangan global. Arab Saudi memimpin koalisi menggusur Houthi dari tahun 2015 hingga gencatan senjata tahun 2022. Hingga 2026, Houthi masih berkuasa di ibu kota dan wilayah lain di Yaman.